Sobat Obras, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Obras Obrolan Santai. Let's talk about cruise ship, yang membahas tuntas tentang dunia kapal pesiar dan juga lowongan pekerjaan di kapal pesiar. Oke, buat Sobat Obras yang ingin mengetahui lebih jauh tentang dunia kapal pesiar, silahkan subscribe channel saya dan juga bunyikan loncengnya untuk tetap update video-video dari saya. And also feel free to comment, share, and like about my video. Okay, thank you. Okay, on my previous video sudah saya jelaskan tentang bagaimana seseorang bekerja di kapal pesiar di bagian level entry, kemudian berapa gaji yang dia dapatkan ketika pertama kali masuk di dunia kapal pesiar. Nah, dalam video kali ini adalah video kelanjutan dari sebelumnya. Saya akan jelaskan bagaimana sih caranya, tips untuk mendapatkan kenaikan gaji di kapal pesiar. Jadi ikutin terus saya dalam video kali ini karena akan ada banyak informasi mungkin bermanfaat bagi Sobat Obras ketika nanti Sobat Obras akan memulai karir di dunia kapal pesiar. Check this out. Halo Sobat Obras, dunia hospitality industry itu sangat unik ya. Kenapa saya sebut sangat unik? Karena no matter what your educational background is, pasti kalian memulai karir itu dari bawah. Jadi entah kalian lulusan D3, entah lulusan sarjana ataupun doktor pun, pasti 99% itu memulai karir from the bottom. Sebuah jabatan kerja itu ada istilah namanya promosi and demosi. Nah, promosi itu apa? Promosi adalah pemindahan jabatan dan wewenang seseorang dari posisi sebelumnya ke posisi dan jabatan yang lebih tinggi, tentunya dengan gaji, kemudian fasilitas, tanggung jawab, dan peluang yang lebih besar. Untuk mendapatkan kenaikan gaji di kapal pesiar, Sobat Obras harus mendapatkan yang namanya promosi kerja itu. Nah, dengan promosi kerja itu, biasanya gaji akan naik sekitar 50%, bahkan ada yang lebih dari 100% nih. Saya contohkan misalnya, Sobat Obras memulai karirnya di bagian housekeeping attendant ya, paling bawah ya. Dengan gaji awal sekitar 700 US per bulan. Nanti bisa naik ke step yang di atasnya, yaitu asisten stateroom support dengan gaji sekitar 1.600 sampai 1.800 US dollar per bulan. Di atas sekali lagi Sobat Obras bisa mendapatkan promosi lagi nih. Misalnya stateroom support nih dengan gaji lebih dari 2.000 US dollar. Bahkan ada satu perusahaan yang menggaji dengan nominal yang sangat tinggi, antara 3.000 sampai 4.000 US dollar. Jadi sangat menarik, bukan? Promosi kerja itu biasanya dilihat dari dua faktor ya. Yang pertama karena memang kualitas kerjaannya itu bagus, kemudian yang kedua itu karena senioritas atau berapa lama dia sudah di dalam posisinya tersebut. Nah, tapi untuk yang kedua ini biasanya kemungkinannya sangat kecil ya, karena ada juga sih yang baru kontrak pertama, kontrak kedua dia mendapatkan promosi, sementara di kontrak ketiga atau keempat belum mendapatkan kesempatan tersebut. Kalau menurut saya ada juga nih faktor keberuntungan ya, karena promosi di kapal itu susah-susah gampang ya. Pada saat dia berada di kapal itu, kemudian pas pada saat itu ada momen, ada kesempatan, ada peluang, dan pas pada saat dia itu masuk ke dalam list promosi. Nah, tergantung dari rezeki masing-masing orang ya, apakah dia akan mendapatkan promosi atau enggak. Promosi itu biasanya dilakukan oleh head of departemen masing-masing ya. Jadi head of departemen itu akan mengirimkan email setelah mendapatkan persetujuan dari beberapa orang nih. Orang ini akan mendapatkan promosi. Nah, setelah email dikirim akan ada balasan dari office yang menerangkan bahwa orang tersebut mendapatkan promosi dan akan efektif mulai tanggal sekian. Nah, pada saat efektif itu otomatis gajinya juga akan berubah. Nah, Sobat Obras, ada 8 kunci yang akan membuat kita sukses dalam pekerjaan kita dan juga promosi kerja. Yang pertama, knowing the character of your boss. Nah, bos atau atasan kita adalah orang yang akan sangat berjasa dalam karir kita ke depan. Di kapal pesiar itu, bos atau atasan kita itu akan berasal dari berbagai negara. Ada yang dari
India, dari Filipina, atau dari negara Asia lainnya. Ada yang dari Eropa dan juga dari Amerika. Nah, kita harus tahu karakter dari atasan kita itu yang tentunya sangat berbeda dengan culture kita sebagai orang Indonesia. Nah, yang terpenting juga jangan melawan atasan. Sekejam-kejamnya apapun bos kita atau sekillernya apapun mereka, selama mereka itu masih dalam koridor kerjaan yang benar, kita harus tetap respect sama mereka. Nah, kalau mereka sudah percaya sama kita, sama kerjaan kita, the life is gonna be easy. Nah, yang kedua adalah always do your boss order and always report when the job has been done. Nah, ini sangat penting ya, kasih tahu ke bos Sobat Obras kalau misalnya kerjaan kita itu sudah selesai. Ketiga adalah always report on time and no pagulung. Nah, report on time ini kalau misalnya ada briefing harus tepat waktu, dan no pagulung. Pagulung itu sebenarnya adalah kata yang sangat populer ya di kalangan kita di kapal pesiar, yaitu artinya cheating the time ya. Sobat Obras menghilang pada saat jam kerja. Nah, sebenarnya boleh sih dikit-dikit ya pagulung ya, tapi yang penting itu jangan ketahuan sama atasan kita, oke? Untuk yang keempat adalah section yang strategis. Nah, di kapal pesiar itu memang ada ya section yang strategis yang sering dilihat oleh bos kita atau atasan kita, sehingga mendapatkan peluang untuk mendapatkan promosi yang lebih baik. Nah, teman-teman juga jangan bosan-bosan untuk belajar sesuatu yang baru kepada orang yang lebih berpengalaman. Grooming and behavior. Jadi grooming itu sangat penting ya, terutama di hospitality industry itu. Misalnya pakaian rapi, kemudian rambut rapi, cukuran, terus pakai minyak wangi, dan juga always smiling. Itu sangat penting di dunia hospitality industry. Selanjutnya adalah respect terhadap atasan kita, kemudian dengan rekan kerja dan juga pekerjaan kita. Jadilah karyawan yang berorientasi pada proses, bukan pada jabatan dan uang saja. Yang ketujuh adalah energik ya. Jadi selalu bersemangat dalam melakukan pekerjaan dan show to your boss, to everybody, kalau kamu adalah orang yang pantas untuk mendapatkan promosi. Yang kedelapan atau yang terakhir dan yang paling penting adalah doa, karena setiap usaha yang dilakukan dengan doa pasti menghasilkan sesuatu yang maksimal. Oke Sobat Obras, itu tadi 8 tips dari saya sukses dalam pekerjaan dan juga promosi kerja di kapal pesiar. Sobat Obras, di kapal pesiar itu ada istilah yang namanya like and dislike ya. Tapi menurut saya ini kemungkinan sangat kecil ya. Jadi Sobat Obras harus tetap semangat dan juga pantang menyerah untuk meraih kesuksesan. Karena apa? Karena setiap orang itu ada masanya, dan kesuksesan itu datang ke setiap orang yang berusaha terus untuk mencarinya. Oke. Terakhir Sobat Obras, pesan saya janganlah kita menjadi penjilat ya, yaitu bersikap wah atau wow di depan atasan atau rekan kerja kita, tapi di belakang nothing. Karena ini tidak bagus untuk karir kita ke depan. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.